Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran daripada adik-adik semua. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa lagi pada kesempatan malam hari ini. Karena beberapa waktu yang lalu saya berhalangan untuk menyampaikan materi kuliah, maka pada kesempatan ini saya akan menambahkan dan juga melanjutkan, katakanlah melanjutkan eh, materi yang perlu disampaikan ataupun diketahui di mata kuliah metode numerik ini. Karena saya akan share screen. Eh, kita masuk ke masalah interpolasi. Jadi dalam numerik itu ada kadang-kadang kita ingin mencari harga di antara dua titik. Sementara dua titik itu sudah kita ketahui posisinya, namun kita ingin mencari harga eh, pada titik tertentu di antara dua titik tersebut. Contohnya misalnya eh, contoh harga emas pada minggu ke-1 diketahui, kemudian harga emas. Jadi untuk mencari harga eh, titik tertentu. Jadi teknik mencari harga suatu fungsi pada suatu titik di antara dua titik yang nilai fungsi pada kedua titik tersebut sudah diketahui. Jadi misalnya titik pertama diketahui, titik kedua diketahui, di antara 1 dan 2 tersebut perlu kita mencari nilainya misalnya. Halo. Waalaikumsalam, dari mana? Oh, udah depan pagar. Masuk aja, tunggu sebentar ya. Saya lagi ngajar ya. Ada kursi di situ kan? Ya, tunggu sebentar. Ayo. Hah? Ya, betul betul betul. Oke, masuk aja ya. Ya, Waalaikumsalam. Jadi ini dicontohkan misalnya kan ada fungsi X 0, X1, X2 sampai Xn itu nilainya diketahui. Ada dua teknik yang umumnya digunakan untuk mengetahui nilai daripada suatu titik dengan menggunakan interpolasi. Yang pertama itu membentuk polinomial berderajat yang lebih kecil daripada n, yang mempunyai harga fungsi di titik-titik yang diketahui. Itu namanya polinomial interpolasi. Jadi artinya membuat suatu polinomial atau persamaan, di mana persamaan itu melewati titik-titik yang tertentu tersebut. Jadi harganya harus melewati titik-titik tersebut kalau kita membuat suatu persamaan. Yang kedua adalah dengan masukkan titik yang ingin dicari harga fungsinya ke dalam polinomial interpolasi. Jadi titik yang ingin dicari tersebut dimasukkan ke dalam nilai X pada polinomial. Jadi kalau fx berarti nilai X-nya itu dimasukkan nilai titik yang akan dicari. Tentunya kalau titik yang akan dicari kan nilainya kan belum tahu. Nanti akan diumpamakan dengan misalnya N3 misalnya. Jadi masukkanlah N3 ke dalam persamaan tersebut. Sementara dia sendiri nilainya akan dicari.
Nah, kemudian di sini dikatakan pada beberapa masalah kita sering memerlukan suatu penaksiran nilai. Nah, penaksiran nilai maksudnya nilai yang ingin kita ketahui tersebut diumpamakan kepada nilai yang lain. Itu namanya penaksiran. Jadi nilai antara beberapa titik data yang telah diketahui itu kita eh, tentukan sendiri nilainya. Yang mana bukan melalui perhitungan, bukan melalui rumus, tapi kita tentukan sendiri secara acak. Yang jelas nilainya di antara dua titik tersebut. Metode yang biasa digunakan untuk menentukan titik antara tersebut adalah melakukan namanya interpolasi. Bentuk persamaannya itu adalah fx A0 ditambah A1x tambah A2x kuadrat tambah A3x pangkat 3 tambah A4x pangkat 4 dan seterusnya sampai AN X pangkat N. Nah, persamaan polinomial yang eh, kita sebutkan pada persamaan 4.1 ini itu merupakan persamaan aljabar yang hanya mengandung jumlah dari variabel X berpangkat bilangan bulat. Nah, jadi pangkatnya harus bilangan bulat. X, X pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya. Tidak boleh X itu pangkatnya setengah, eh, seperempat, atau 2/3, dan lain sebagainya. Atau 2,5 gitu. Dia harus bilangan bulat. Kemudian untuk N tambah 1 titik, data hanya terdapat satu polinomial orde N. Jadi polinomial tersebut berorde dari 0 sampai ke N. Hingga jumlah variabelnya nanti akan ada N tambah 1. Nah, kemudian misalnya hanya terdapat satu garis lurus atau polinomial order 1 seperti gambar A ini yang menghubungkan dua titik. Atau misalnya tiga titik membentuk suatu berbentuk parabola misalnya. Nah, bentuk parabola seperti ini. Atau juga empat titik seperti yang gambar C ini. Nah, ini sudah namanya polinomial. Dan sampai ke orde N tambah 1. Jadi yang pertama itu ada interpolasi linear. Dengan menghubungkan dua buah titik data dengan garis lurus. Nah, diketahui nilai fungsi di titik X0, yaitu fx0. Dan di X1, fx1. Kemudian akan dicari nilai fungsi di titik X, yaitu f1x. Jadi nilai X itu di antara nilai dua titik tadi yang kita katakan dua titik, di antara dua titik itu mengetahui nilai yang ada pada kurva tersebut, itu namanya input interpolasi, maka X ini menjadi nilai yang akan kita cari. Berapa sih sebenarnya nilai X tersebut? Dalam hal ini indeks 1 pada f1x, nah, jadi kita buat simbolnya itu f1x, menunjukkan interpolasi polinomial order 1. Nah, jadi ketika polinomial order satunya kita buat, maka di persamaan ini ada fx1, f1x, kemudian fx0. Maka dari gambar ini, kalau cuma gambarnya ada A dan titik A dan titik E ini, maka BC per AB sama dengan DE per AD. Nah, ini kita lihat dari uh, BC, ini kan BC per AB. AB. Nah, ini kan berarti segitiga siku-siku. Nah, jadi kita memanfaatkan prinsip segitiga siku-siku.
Jadi ada segitiga siku-siku di dalam segitiga siku-siku yang lain. Maka panjang sisi-sisi segitiga siku-siku tersebut memenuhi perbandingan ini. Anda lihat BC per AB sama dengan DE per AD. Dari sini berarti BC itu apa? BC itu adalah F1X dikurang Fx0, ya kan? F1X BC kan? F1X dikurang Fx0 nih dibagi X dikurang X0. X dikurang X0. Itulah AB. BC itu adalah F1X dikurang Fx0. Itulah panjang BC. Kemudian DE per AD. DE itu sendiri adalah DE berarti Fx1 dikurang Fx0. D-nya dibagi dengan panjang AD itu adalah berarti X1 dikurang X0. Dikalikan dengan X dikurang X0. Oke, kita lanjutkan. Kemudian setelah ini persamaannya kita tukar eh, posisi daripada nilainya, maka F1X sama dengan Fx0 ditambah Fx1 dikurang Fx0 per X dikurang X0 kali X dikurang X0. Di mana Fx1 dikurang Fx0 per X1 dikurang X0 merupakan kemiringan dari garis atau kalau kita sering mendengarnya itu namanya gradien. Nah, gradien. Jadi dalam suatu kurva akan kita menemukan selalu gradiennya dan itu sangat menentukan. Lengkungan kurva itu mempunyai gradien yang berbeda-beda. Semakin dia lengkung, semakin dia datar, nilai gradiennya akan berubah atau berbeda-beda. Contoh, akan dicari nilai len 2. Dengan nilai eksak len 2 itu sebenarnya adalah kalau kita cari pakai kalkulator 0,69314,718. Tapi diketahui data len 1 sama dengan 0 dan len 6 sama dengan 1,7917595. Nah, kita tahu len ini adalah logaritma. Len itu singkatan dari logaritma natural. Nah, jadi bentuk logaritma kita tahu juga grafiknya itu adalah eksponensial, tidak tidak linear atau lurus, tapi berbentuk eksponensial. Nah, len 1 diketahui, len 6 diketahui. Kita mau mencari len 2. Nah, baru kita lakukan berarti interpolasi. Yang namanya interpolasi itu memperkirakan titik di antara dua titik yang lain. Nah, dengan X0 sama dengan 1 dan X1 sama dengan 6 berarti kan. Nah, nilai pertamanya 1, nilai keduanya 6. Maka nilai X-nya atau F1X-nya itu adalah len 2. Baru kita masukkan seperti pada ini tadi. Interpolasi BC per AB sama dengan DE per AD. Jadi F1 dengan memasukkan nilai 2 sama dengan Fx0 ditambah Fx1 dikurang Fx0 per X1 dikurang 0 kali X dikurang X0. Sehingga diperoleh F12 atau interpolasi pertama untuk 2 adalah 0. Fx0 itu adalah 0 tadi kan. Ln 1 sama dengan 0. Ditambah 1,7917595 dikurang 0 per 6 dikurang 1. Dikalikan dengan 2 dikurang 1. Sama dengan 0,35835,190. Ini belum nilai yang pasti atau yang benarnya. Karena ini kita hanya menginterpolasi atau memperkirakan titiknya. Kita lihat kesalahannya berapa, seberapa jauh bahwa nilai yang kita tebak atau kita perkirakan itu sama dengan nilai aslinya. Besar kesalahannya atau E.
T sama dengan 0,693147118 dikurang 0,3583519 per 0,693147118 dikalikan dengan 100% sebesar 48,3%. Nah, berarti jauh masih dari nilai yang sebenarnya. Nah, dari perkiraan kita bahwa len 2 itu adalah 0,358 itu 48,3% kesalahannya. Apabila ingin lebih teliti dan dapat didekati dengan interpolasi yang lebih kecil dengan X0 sampai dengan 1. Jadi X0 yang 1, kemudian X1-nya itu 4. Artinya lebih dekat. Kalau tadi 6, ini 4. Di mana len 1 sampai dengan 0 dan len 4 itu 1,3862944. Ini sebenarnya kita kan udah tahu nilai len 2 itu berapa dari kalkulator. Cuma kita ingin membuktikan bahwa interpolasi itu dapat menentukan titik len 2 itu sebesar berapa. Maka setelah kita melakukan titik pertamanya 1, titik keduanya adalah 4, maka F2-nya sama dengan F1-2-nya, yaitu 0 tambah 1,3862944 dikurang 0 per 4 dikurang 1 kali 2 dikurang 1 sampai 0,46209813. Nah, besar kesalahannya ini besar kesalahan yaitu 0,693147118 dikurang 0,46209813 per 0,693147118 kalikan 100. Besarnya 33%. Artinya sudah lebih kecil daripada yang pertama errornya atau kesalahannya. Kalau tadi 48,3%, sekarang 33,3%. Kesimpulannya dari sini bahwa semakin kecil interval antara titik data, hasil perkiraan interpolasi akan semakin baik. Nah, jadi kalau dua titik data itu semakin dekat jaraknya, maka hasil interpolasinya akan semakin baik atau errornya semakin kecil. Namun, pada kenyataannya kan kita tidak bisa menentukan titik itu harus dekat. Dua titik tersebut akan dekat. Nah, jadi biasanya ini hasil percobaan. Hasil percobaan, percobaan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Antara percobaan pertama dan percobaan kedua itu, titiknya itu jauh. Misalnya. Atau banyak nilai-nilai di antara percobaan pertama dan percobaan kedua. Atau antara percobaan kedua dan percobaan ketiga. Nah, tidak bisa kita tentukan bahwa nilainya akan dekat. Namun, semakin dekat titik yang diinterpolasi, maka semakin kecil error yang akan diperoleh. Kita masuk ke yang berikutnya adalah interpolasi kuadrat. Perkiraan dilakukan dengan menggunakan garis lengkung dengan data 3 buah titik. Kalau tadi kan dengan garis lurus atau segitiga siku-siku. Sekarang kita menggunakan garis lengkung. Maka dibuat polinomial order 2. Jadi garis lengkungnya itu sendiri adalah polinomial order 2 atau persamaan kuadrat. Maka F2X atau interpolasi keduanya daripada nilai X adalah B0 tambah B1 kali X dikurang X0 tambah B2 dikali X dikurang X0 kalikan X1 dikurang X dikurang X1. Kemudian juga berikutnya adalah F2X sama dengan B0 tambah B1X dikurang B1 X0 tambah B2 X kuadrat. Ini sudah persamaan kuadratnya. B2 X0 X1. Jadi hasil perkalian dari yang ini tadi ya. Hasilnya adalah ini. Sehingga F2X sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat tambah seterusnya. Persamaan polinomial order 2. Nah, jadi sampai A2 X kuadrat aja. Tidak sampai A3 X kuadrat, A3 X pangkat 3 dan seterusnya. Karena dia kita buat polinomial order 2. Nah, dengan A0 sama dengan B0 dikurang B1 X0 tambah B2 X0 X1. Kemudian A1 nilainya adalah
B1 dikurang B2 X0 dikurang B2 X1. Ini kita turunkan dari sini ya. Nah, kemudian A2 sama dengan B2. Sekarang bila X sama dengan X0, maka F20 sama dengan, artinya nilai 0 dimasukkan, B20, sorry, B0 tambah B1, X0 dikurang X0, tambah B2 sama dengan X0 dikurang 0, kali X0 dikurang X1, dan seterusnya. Kemudian bila B0 itu sama dengan Fx0 dan X itu sama dengan X1. Oke, diikuti dulu, nanti kalau ada yang kurang jelas nanti tanyakan. Hingga diperolehlah Fx1 sama dengan Fx0 tambah B1 kali X1 dikurang X0. Ini turunan dari yang di atas ya, tambah B2 kali X1 dikurang X0 kali X1 dikurang X1 tambah, atau B1 menjadi Fx1 dikurang Fx0 per X1 dikurang X0. Jadi ini sebenarnya eh, diputar dari sini ya. Jika kita mencari B1. Analoginya dengan cara di atas, bila B0 dan B1 dimasukkan ke dalam persamaan Fx atau persamaan aslinya yang apa akan diinterpolasi, dan X sama dengan X2, maka B2 sama dengan Fx2 dikurang Fx1 dikurang Fx1 dikurang Fx0 per X1 dikurang 0 kali X2 dikurang X1 dibagi X2 dikurang 0 kali X2 dikurang X1. Atau jika dibuat lagi, sederhanakan lagi, B2 itu sama dengan Fx2 dikurang Fx1 per X2 dikurang X1 dikurang Fx1 dikurang Fx0 dibagi X1 dikurang X0 dibagi X2 dikurang X0. Inilah nilai eh, B2 daripada persamaannya. Yang mana itu penting untuk dicari. Karena kalau di B2 sudah diketahui, maka nilai yang kita mau cari titik antara dua titik tadi akan bisa ditemukan. Nah, contoh, akan dicari nilai len 2 dengan nilai eksak len 2 sama dengan 0,69314,718. Jika diketahui data X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 4, dan X2 sama dengan 6. Maka kita buatlah Fx0 atau len 1 sama dengan 0. Len 4 1,386294. Len 6 sama dengan 1,79171595. Maka F2 kali X2 sama dengan F2 dengan nilai X2 fungsi masukkan ke X itu nilai X2 akan diperoleh sama dengan B0 tambah B1 kali X0 dikurang 0 tambah B2 kali X0 dikurang 0 kali X0 dikurang X1. Sehingga diperoleh B0 sama dengan Fx0. Fx0 sendiri adalah sama dengan 0. B1-nya adalah, B1 itu diperoleh dari sini ya, dari mantel. Nah ini nilai B1. Satunya sama dengan 1,386294 atau Fx1 kurang 0 dibagi 4 dikurang 1 sama dengan 0,46209,813. Kemudian B2-nya mengambil dari rumus ini. Iya. Tunggu sebentar lagi. B2-nya adalah dengan menggunakan rumus ini diperoleh 1,791755 dikurang 1,386294 per 6 dikurang 4 dikurang 0,46209813.
dibagi 6 dikurang 1 hasilnya adalah minus 0,051873116. Sementara kan kalau kita nilai eksaknya tadi adalah 0,69314. Kemudian F2 atau interpolasi kedua untuk titik nilai 2 ini didapatkan dengan samaannya mana ya? Ini F2. F2 ini adalah kurva interpolasinya yang kita katakan tadi kurvanya berbentuk kuadrat, persamaan kuadrat. 2 sama 0, ini. Kemudian errornya kita peroleh. Error itu dibandingkan dengan nilai len 2 yang sebenarnya. Nah, len 2 itu kan 0,69314. 0,6931471 dikurangi nilai yang diperoleh ini dibagi dengan 0,693. Hasilnya adalah 18,4%. Jadi nilai dari len 2 dengan menggunakan interpolasi itu adalah 18,4%. Nah, kemudian ada lagi interpolasi polinomial. Nah, berikutnya adalah interpolasi polinomial. Artinya kalau tadi garis lurus, kemudian berbentuk lengkung dan polinomial. Kalau polinomial derajatnya udah lebih daripada 2. Lebih daripada kuadrat. Interpolasi dengan menggunakan polinomial ini akan lebih teliti lagi. Nah, kita lihat ini. Ini langkahnya cukup panjang ya. Cukup panjang, tapi kita lihat contohnya aja. Nah, dari contoh, sama tadi mencari nilai len 2 juga. Dengan menggunakan interpolasi polinomial, itu diperoleh berapa errornya? Errornya adalah 9,3%. 9,3%. Artinya dengan interpolasi dari eh, linear, kemudian yang kuadrat tadi sampai ke yang polinomial, yang paling teliti adalah yang polinomial. Hasilnya adalah poinnya 9,3%. Kemudian ada lagi interpolasi polinomial Lagrange. Kita lihat, kalau kita cukup kita melihat contohnya aja ya. Karena ini nggak akan mungkin dipelajari karena waktunya sudah sempit. Sudah mau ujian akhir ya. Nah, kita lihat berapa dia punya error. Nah, ini nggak ada contohnya. Nah, ini ada contohnya. Order 1, order 2, order 3. Di sini nggak ada ini, nggak ada nilai errornya. Oke, saya kira sampai di sini aja ya untuk malam ini mengenai interpolasi. Jadi nanti dibaca-baca lagi bahannya. Karena interpolasi ini bahan yang cukup penting dalam mengolah data penelitian terutama. Jadi ada beberapa grafik, kemudian kita ingin mencari nilai pada satu titik tertentu. Oke, nanti untuk tambahan pertemuan berikutnya, malam, besok juga boleh, pokoknya malam nanti dikoordinasikan saja dengan di grup ini, kapan pertemuannya bisa kita lanjutkan lagi. Besok malam boleh, malam berikutnya boleh, pokoknya dalam seminggu ini kita eh, adakan jam kuliah ganti malam hari. Nanti kalian sepakati di grup, saya siap untuk melakukan Kak pertemuan bawa malam hari. apa kok Imam? Ya, mana Yopi?
Oke, terima kasih. Ah, nanti kita lanjutkan lagi. Nanti kalian sepakati di grup untuk pertemuan yang berikutnya dalam seminggu ini. Pokoknya kita bisa Zoom-nya bisa siang, malam terserah dari kalian. Tentunya kalian cuma malam yang bisa ya karena siang kerja. Nah, jadi kita adakan pada malam hari. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekali lagi, mohon maaf karena bahan kita masih sedikit yang bisa saya sampaikan. Insya Allah akan saya tambah semampu kita dengan keterbatasan waktu ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Ya, selamat malam. Pak, izin soft copy-nya bisa dikirim ke grup, Pak. Gimana? Soft copy-nya bisa di-share ke grup, Pak. Bisa, insya Allah nanti saya share ya. Bentar lagi. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.